kita ke depannya dalam proses pembelajaran secara daring. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Uni Ciemiolaka dan saya berasal dari kelas 3B. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Elmi Bila Sabah, saya dari kelas 3B, saya sebagai narasumber. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elni. Di video kali ini kami ingin membahas sebuah podcast tentang tugas dari uh, mata kuliah Introduction to Journalism. Dan video kali ini kami ingin membahas sebuah topik tentang bagaimana cara meningkatkan mutu belajar siswa secara selama masa pandemi. Oke, baik Ibu Elni, pertanyaan saya, menurut Anda seberapa jauh kualitas pendidikan yang diterima oleh setiap anak yang terpaksa bersekolah secara daring yang tentunya semuanya itu dikontrol oleh orang tua? Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ini. Menurut saya, proses belajar daring yang dikontrol oleh orang tua. Banyak orang tua yang tidak puas dengan kondisi dan cara belajar daring yang diberikan oleh guru dan sekolah di masa pandemi COVID-19. Namun sebagian yang lain mengaku tidak ingin memberikan beban berlebihan kepada anak di saat ini. Anak-anak sudah cukup depresi dengan keadaan ketika mereka harus berkurung di rumah dan dibatasi geraknya atau aktivitasnya, hingga tidak boleh datang ke sekolah secara fisik atau menerima pelajaran secara offline atau bertatap muka. Terima kasih. Oke, baik Ibu Elni, saya akan menyanggah sedikit. Jadi menurut Anda, para siswa sangat depresi atau kayak kurang percaya diri dengan pembelajaran secara daring? Ya, saya tahu dan saya pikir seperti itu karena sekarang masa pandemik seperti ini akan membuat kita ketika ingin belajar, kita tentunya tidak terlalu fokus dan konsentrasi dengan mata pelajaran yang diberikan oleh para guru karena tentunya kita di apa? Kita di kita sekarang telah berhadapan dengan jaringan yang kurang bagus mungkin. Jadi ya saya pikir hal itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa menurunkan kualitas pendidikan untuk anak-anak. Baik Ibu Elni, sekarang saya memberikan pertanyaan nomor kedua. Menurut Anda, metode apa saja yang paling cocok untuk digunakan dalam pembelajaran daring yang tentunya dapat bisa diterima serta dimengerti oleh para siswa? Menurut saya ada 5 metode yang perlu diterapkan di saat proses pembelajaran daring. Yang pertama, project based learning memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi dan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi agar mereka lebih giat lagi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, daring method. Metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung agar dapat meningkatkan kualitas mutu belajar siswa. Yang ketiga, luring method. Model pembelajaran di luar jaringan dalam artian pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan cara memakai masker dan mencuci tangan dan atau jaga jarak. Yang keempat, home visit method, kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat ini atau homeschooling. Yang kelima atau terakhir, blended learning method, metode yang menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elni. Saya ingin menanggapi sedikit dari jawaban yang tadi Ibu berikan. Menurut Anda, kualitas metode tersebut apakah sangat efektif dan bisa diterima serta dipelajari oleh para siswa? Menurut saya, metode ini terkadang bisa diterima atau tidak, tergantung dari cara seorang guru yang kreatif dalam menyampaikan pembelajaran agar pelajar atau siswa tidak merasa bosan. Yang kedua,
guru tersebut harus lebih efektif dalam menyampaikan materi agar siswa lebih mudah untuk memahami. Terima kasih. Oke, baik Ibu atas jawaban atau tanggapan serta metode yang Ibu berikan kepada kami agar kita bisa dapat mengetahui bagaimana cara yang efektif dalam melakukan pembelajaran yang khususnya dapat memberikan sesuatu yang baik dan positif kepada para siswa. Oke, baik Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan yang ketiga tentang tentunya sebagai guru kita juga sangat kesulitan untuk mengajar secara daring ya, kita semua pasti mengetahui hal itu. Dan menurut Anda, apa saja tantangan guru dalam mengajar secara daring? Menurut saya, tantangan yang dihadapi guru antara lain keterbatasan waktu dalam memenuhi kurikulum yang berstandar tinggi, keterbatasan pelatihan dan otoritas pendidikan yang secara ketat berfokus pada kegiatan literasi dan numerasi. Contohnya, kita tahu kalau kadang yang sebagai kendala atau faktor lain yaitu terbatasnya waktu yang sangat mepet dan tidak memungkinkan kita untuk menyampaikan materi secara luas. Yang kedua, jaringan atau internet. Kadang terjadi koneksi yang buruk sehingga proses pembelajaran daring yang harus kita lakukan yang berjalan secara lancar harus ada kendala dan yang harus ada kendala. Yang ketiga, sebagai guru kita juga harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Sekian. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Oke, saya akan menanggapi sedikit. Ya, kita tentunya tahu kalau waktu dan koneksi internet itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan pembelajaran secara daring. Karena kita bisa mempelajarinya dan kita juga mengetahuinya bahwa hal itu merupakan hal yang sangat penting yang setiap siswa akan mendapatkan kendala tersebut karena ketika koneksi jaringannya kurang stabil maka tentunya dengan sendirinya para siswa tidak akan melakukan pembelajaran secara normal dan kita juga dapat mengetahuinya karena kalau siswa tidak mendapatkan materi atau tidak belajar tentunya mereka tidak akan mengetahui apa-apa yang guru akan memberikan dan itu adalah hal yang sangat merugikan terhadap para siswa dan ya itu akan menjadi hal yang sangat tidak disukai oleh orang tua karena mereka ingin agar anak-anaknya belajar dan bisa mengembangkan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka pikirkan dalam hal ini. Mereka juga ingin menambah ilmu dari tidak tahu menjadi tahu. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan saya yang terakhir, menurut Anda, apa pembelajaran daring yang ideal yang tentunya bisa bermanfaat bagi semua siswa selama masa pandemik ini? Menurut saya, pembelajaran yang paling ideal adalah cara seorang guru harus tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring yang menyenangkan dan mudah dimengerti, sehingga para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Dengan cara mereka terus belajar dan dari rasa tidak tahu menjadi lebih tahu. Mereka bisa lebih banyak belajar dari internet atau Google. Sekian. Oke, baik Ibu Elni, saya akan menambah sedikit tanggapan. Menurut Anda, pembelajaran ideal seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak agar ketika kita mengajar mereka tidak bosan karena situasi yang saat ini bisa berupa koneksi internet yang kurang bagus, bisa berupa karena mungkin di samping mereka ada keributan atau mungkin ada gangguan sedikit. Ibu, bagaimana cara um, pembelajaran ideal yang tentunya bisa memberikan sebuah hal baru atau sebuah pembelajaran baru kepada siswa agar mereka tidak merasa bosan dan canggung ketika melakukan pembelajaran.
Menurut saya cara yang paling ideal kita bisa di saat kita mengajar yaitu kita bisa menyajikan gambar atau video agar siswa lebih tertarik dan tidak bosan ketika belajar. Dan video tersebut akan menjadi gambaran atau imajinasi bagi siswa untuk lebih belajar. Yang kedua, kita bisa memberikan buku referensi agar mereka bisa mencari atau mendownloadnya dari internet. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di pertemuan kali ini untuk membahas tentang bagaimana cara meningkatkan mutu belajar siswa selama masa pandemi. Oke, saya akan mengambil kesimpulan dari topik ini bahwa tidak gampang bagi seorang pelajar untuk dapat meningkatkan mutu belajarnya secara efektif dan tentunya memberikan hasil yang memuaskan. Karena kita tahu pembelajaran secara daring itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Karena apa? Ketika kita ingin belajar dan ingin serius, mungkin ada hambatan-hambatan yang datang. Contohnya seperti koneksi internet kurang stabil ataupun apa. Misalnya seperti ada keributan atau mungkin ada gangguan dari teman-teman lain yang ada di sampingnya. Jadi ya saya pikir hal ini tidaklah gampang untuk seorang pelajar ketika ingin belajar. Tapi tanggapan saya, menurut saya pembelajaran secara daring ini juga dapat membantu kita sebagai seorang siswa, karena ketika kita tidak pergi ke sekolah, kita secara gampang kita bisa mendapatkan ilmu dari guru hanya dengan duduk, diam, dan mendengar apa yang diberikan oleh guru. Dan hal itu sangatlah bagus untuk saya, tetapi ya saya memberikan saran, semoga pandemi ini cepat hilang atau berlalu agar kita bisa melakukan aktivitas seperti semula yang dapat memberikan sesuatu yang baik untuk pelajar tentunya. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Salam. Oke guys, terima kasih karena kalian sudah menonton dan jangan lupa ya subscribe yang banyak ya di video channel kami ini. Dan jika ada tanggapan atau masukan dari teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya, kami akan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi. Goodbye. Thank you.